Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Deswita Misnar, guru biologi dari SMA Negeri 2 Majalaya. Sebagai guru tentu saja kita banyak menemukan berbagai permasalahan di lapangan, terutama menghadapi peserta didik kita dengan segala karakter dan keunikannya. Kali ini kita akan membahas permasalahan peserta didik beserta solusinya. Permasalahan yang saya angkat yaitu kita bisa lihat pada deskripsi permasalahan ini, di mana yaitu peserta didik malas mengerjakan tugas. Nah, ini biasanya di dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang malas mengerjakan tugas. Kemudian ada siswa yang tidak menyerahkan tugas walaupun sudah diberi toleransi waktu pengumpulan. Biasanya kita akan memberikan tugas yang teratur, di mana kalau saya dalam biologi itu pemberian tugasnya itu tentu saja per bab ya. Ada yang tugasnya ini misalnya membuat review ya, tetapi setelah masuk kepada materi berikut yaitu materi bab 2 misalnya, ini siswa masih belum menyelesaikan tugas bab 1, sehingga akhirnya peserta didik yang terlambat menyerahkan tugas minta untuk menyerahkan waktu bersamaan dengan pengumpulan tugas berikutnya. Nah, ini sebenarnya kita ada dua sisi yang harus kita pertimbangkan. Apabila kita membiarkan kebiasaan siswa seperti ini, maka akan sulit terbentuk kedisiplinan kepada siswa kita, di mana dia harus disiplin dalam waktu penyerahan tugas. Tetapi dari sisi lain ya, untuk adaptasi, karena ini kita masih berada pada masa pandemi atau pengaruh dari masa pandemi, maka ini merupakan suatu kesempatan atau peluang bagi mereka yang benar-benar mau menyadari kesalahannya dan mau memperbaiki diri untuk segera menyerahkan tugasnya. Adapun akar permasalahan dari kondisi ini adalah akar permasalahannya karena adanya sifat malas ya pada diri peserta didik kita dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena peserta didik kurang terkontrol jadwal belajarnya di masa pandemi, sehingga tidak memanfaatkan waktu untuk belajar dengan baik. Jadi di sini karena kita ketika masa pandemi melaksanakan pembelajaran daring atau tidak tatap muka langsung, sehingga sulit bagi kita untuk mengawasi atau mengontrol siswa agar bisa belajar sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan. Kemudian di sini hal ini juga, akar permasalahan ini juga ditimbulkan karena selama masa pandemi itu dominan itu anak lebih sering bermain dibanding mengerjakan tugas karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan guru akibat pembelajaran daring. Ini salah satu dampak ya dari pembelajaran daring, tadi sudah dikatakan kurang terkontrol. Kemudian lebih waktunya itu lebih dominan untuk bermain ya, karena lemahnya pengawasan dari orang tua yang dalam hal ini mungkin disibukkan dalam mencari nafkah dan lain sebagainya. Nah, kemudian guru yang juga hanya bisa memantau dari jarak jauh. Kemudian tentu setiap permasalahan ini ada solusinya. Di sini kita lihat ada beberapa alternatif solusi menghadapi permasalahan ini. Yang pertama tentu saja peserta didik, tidak semua ya, pasti peserta didik yang mungkin yang di dalam dirinya sudah terbentuk karakter atau sifat malas ya, sehingga akhirnya di dalam pembelajaran juga akan juga malas dalam mengerjakan tugas ya. Jadi di sini peserta didik tersebut mungkin kita panggil, kemudian kita nasihati ya dengan cara menjelaskan kepada mereka
fungsi atau tujuan dalam pemberian tugas itu, kemudian dimotivasi ya agar tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas. Ya mungkin saja motivasi ini berupa nilai yang plus atau dilebihkan dari yang lain. Apabila kamu bisa menyerahkan tugas tepat waktu, maka kamu akan diberikan nilai plus dan lain segala macamnya ya. Kemudian bisa juga solusi berikutnya, yaitu kita meminta kerjasama dari orang tua untuk mengingatkan peserta didik dalam mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Nah, hal ini tentu sangat penting sekali pelibatan orang tua di sini, karena dengan adanya pembelajaran daring itu tentu saja kita tidak bisa memberikan semacam apakah itu punishment langsung ya. Kalau punishment tidak langsung mungkin saja bisa, atau memberikan teguran yang yang lebih pendekatannya langsung ya. Jadi di sini perlu orang tua yang langsung berinteraksi dengan anaknya. Ini kita harapkan kerjasama untuk bisa memantau atau mengingatkan anak didik kita atau peserta didik kita untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian yang berikut alternatif solusinya yaitu bisa mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Contohnya di sini dalam pembelajaran biologi kita itu setiap bab itu ada pembuatan review. Nah ini merupakan semacam upaya untuk boleh meningkatkan ya minat baca siswa, terutama dalam pembelajaran biologi, dan kita memberikan tugas yang sesuai dengan keunikan dan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya review itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama yaitu mereka membuat review itu dengan menggunakan Word, kemudian mereka bisa menggunakan dengan membuat dalam bentuk PowerPoint, atau mereka juga bisa membuatnya dalam bentuk vlog ya atau video pembelajaran. Nah, di sini diharapkan dengan hal ini siswa termotivasi dan semangat ya untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak malas lagi dalam mengerjakan tugas. Kemudian apa hasil pemecahan masalah ini? Nah, di sini yang kita temukan setelah kita panggil, kita nasihati, kita motivasi, ya, akhirnya peserta didik yang malas mengerjakan tugas ini berkurang, ya, setelah dinasihati dan dimotivasi tadi, ya. Jadi mereka sudah mulai memiliki kesadaran bahwa mengerjakan tugas ini adalah suatu hal yang positif untuk membekali ilmu dan wawasan mereka tentang biologi khususnya. Kemudian setelah kita meminta kerjasama dengan orang tua, baik itu dengan adanya WA group ya, kemudian bisa juga kita by phone atau japri ya, untuk hal-hal yang tidak yang sedikit sensitif barangkali ya untuk kasus anak. Nah, akhirnya orang tua bisa bekerja sama dalam memantau peserta didik agar mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan. Jadi kerjasama ini sangat penting sekali karena mengingat interaksi guru yang kurang, interaksi langsung guru tidak ada, hanya melalui online. Ya, sementara orang tua lebih banyak waktunya untuk berinteraksi dengan anaknya. Kemudian hasil pemecahan masalah berikutnya itu peserta didik diberikan keleluasaan mengerjakan tugas sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing. Kita memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya dengan untuk mereka bisa berkreasi, ya, bisa menyalurkan apa hobi dan bakat dan minat mereka dengan memberikan penugasan dengan 3 cara yang bisa mereka pilih sendiri, ya, yang mana yang mereka inginkan. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kita dan pemecahan masalah kita kali ini. Sebelum saya tutup, saya ingin membacakan sebuah pantun. Melati wangi semerbak,
Teteskan butiran embun di pagi hari. Mari bentuk peserta didik berakhlak agar tercipta damai di bumi. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.